Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang. Bersama saya Ridho Yahya, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang tahanan di penjara Pakjo Palembang meninggal. Keluarga curiga karena melihat bekas lebam di leher. Mahasiswa menggelar unjuk rasa di Sungai Musi di samping kapal pengangkut batu bara. Korban kebakaran di desa Ibul Besar 3, Ogan Ilir, menangis melihat semua harta bendanya habis terbakar. Seorang tahanan di penjara Pakjo Palembang meninggal dunia. Keluarga tahanan curiga karena sempat melihat bekas lebam di bagian leher. Hingga saat ini pihak rutan masih belum memberikan keterangan resmi penyebab kematian tahanan ini. Keluarga tahanan rutan kelas 1 Pakjo Palembang yang tewas Jumat lalu berkumpul di Rumah Sakit Siti Khadijah Palembang. Tahanan yang tewas bernama Yogi Irawan, 26 tahun, warga Dusun 2 Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyu Asin. Yogi adalah tahanan kasus kepemilikan narkoba seberat hampir 11 gram dan masih menjalani proses persidangan. Kematian Yogi di rumah tahanan menimbulkan kecurigaan pihak keluarga. Sebelum meninggal, korban sempat dirawat di klinik rutan. Korban sempat mengalami muntah-muntah dan terdapat bekas lebam di bagian leher. Dari saudaranya dia almarhum, dia bilang kata bahwa anak ini meninggal. Cuman itu udah ngomong, tidak banyak omong lagi. Kata dokter sakit, gitu. Muntah ke darah. Mengeluar ke darah. Jam 4 tadi. Di mengeluar ke darah dari mana, Pak? Dari lapas. Tidak, maksud aku di mulut, di hidung atau di mana? Dari mulut. Dari mulut. Dari mulut. Iya. Tapi di tubuhnya ada ciri-ciri tanda-tanda kekerasan, ada lebam-lebam itu. Mulus. Mulus ya. Setelah menjalani pemeriksaan di ruang jenazah rumah sakit, jasad korban dibawa ke kampung halamannya di Kabupaten Musi Banyu Asin untuk dimakamkan. Polisi menyatakan telah melakukan pemeriksaan dan mengumpulkan bukti-bukti. Sementara hingga saat ini, pihak rutan kelas 1 Palembang belum memberikan keterangan resmi terkait meninggalnya salah satu tahanannya. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang. Masih berita dari seputar penjara. Seorang ibu rumah tangga di Palembang diduga berselingkuh dengan pria lain saat sang suami di dalam penjara. Diduga sang istri hamil dan melahirkan seorang bayi yang kemudian dijual pada orang lain. Herman, warga Tegal Binangun Pelaju Palembang mendatangi SPKT Polrestabes Palembang. Ia melaporkan istrinya telah melakukan perzinahan dengan pria lain saat ia masih di dalam penjara. Bahkan hasil dari hubungan tersebut, sang istri diduga hamil dan melahirkan seorang bayi. Selanjutnya sang bayi telah dijual kepada orang lain. Usai keluar dari penjara di Provinsi Riau, Herman mengaku mendapat informasi tersebut dari anak dan kakak iparnya. Lagi jalani hukuman kan? Iya. Setelah aku bebas, ketahuannya dari anaknya sama ayahnya buka semua. Jadi bayi itu kemana sekarang? Bayi itu dijual kan? Anak itu jual, Pak? Dijual. Jual, tahu Pak, jual di mana itu, Pak? Kalau keterangan dari ayahnya dengan kawan ayahnya dokter, tapi alamat aku tidak tahu. Tidak tahu, tapi dijual, Pak ya? Dijual. Berapa bulan umur, Pak? Pokoknya lahiran itulah. Langsung dijual. Berapa, Pak, yang dengan berapa juta, Pak? Kalau laporan dari anakku nih kan, mamanya ngomong 5 juta. Herman mendesak polisi segera membongkar kejahatan sang istri dan selingkuhannya yang juga tega memperjualbelikan anaknya sendiri. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Seorang pria di Kabupaten Banyuasin merampok dan memperkosa seorang wanita yang telah mempunyai cucu. Polisi menangkap pelaku yang ternyata adalah residivis kasus pencabulan anak di bawah umur. Rizaldi, 29 tahun, ditangkap tim Jatan Raspolda di tempat pelariannya di Kabupaten Lahat. Rizaldi telah melakukan perampokan disertai pemerkosaan terhadap pemilik toko suku cadang sepeda motor. Korban berusia 57 tahun dan telah memiliki cucu. Korban yang saat itu seorang diri ditodong sebilah parang dan diikat. Usai mencuri barang berharga, pelaku bahkan memperkosa korban. Pelaku langsung kabur saat suami korban tiba di rumah.
perampokan atau pencurian kekerasan yang disertai dengan pemerkosaan. Ya, jadi untuk yang bersangkutan sendiri merupakan orang yang dikenal oleh korban dan memang dia tahu situasi di seputaran toko tersebut. Nah, pada tanggal 12 Mei sekitar sore hari, bersangkutan masuk dari belakang dan mengancam korban, mengancam dan mengikat korban dan mengambil barang-barang korban. Pada saat diajak ke lantai 2, nah itu si korban diperkosa oleh pelaku. Pelaku dan korban saling mengenal. Pelaku merupakan pegawai di tempat cucian mobil di sebelah toko korban. Pelaku kabur membawa uang tunai sebesar 22 juta rupiah serta ponsel dan barang berharga lain. Ternyata pelaku adalah residivis kasus pencabulan anak di bawah umur dan dipenjara selama 2,5 tahun. Kini ancaman penjara 9 tahun kembali menanti sang pelaku. Ardian Syahputra melaporkan dari Palembang. Seorang duda di Kabupaten Ogan Ilir ditangkap polisi karena diduga mencabuli bocah laki-laki. Pelaku mengiming-imingi korbannya dengan uang dan kasus ini terungkap setelah korban mengeluhkan sakit saat buang air besar. Dengan tangan terikat, pria berinisial DP digelandang untuk menjalani pemeriksaan di unit PPA Polres Ogan Ilir. Warga Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir diduga melakukan pencabulan terhadap seorang anak laki-laki yang masih di bawah umur. Kepada polisi, pelaku menyatakan telah melakukan perbuatan pencabulan terhadap sang bocah hingga 3 kali. Untuk melancarkan aksinya, pelaku mengiming-imingkan korban dengan uang Rp20.000. Kasus ini terungkap setelah korban mengeluhkan sakit saat buang air besar kepada orang tuanya. Jadi sering diajak ngobrol, sering dikasih uang, yang namanya anak kecil dikasih uang kan dia merasa nyaman. Namun ternyata dia ada niat tersendiri. Dari di kurun waktu bulan Desember 2023, pengakuan tersangka dia sudah melakukan pencabulan sebanyak 3 kali terhadap korban dengan memberikan uang sebesar 180 sampai 150 ribu. Korban sampai saat ini 1 orang yang melapor. Cuma tidak menutup kemungkinan mungkin ada korban-korban yang lainnya juga. Nanti kami juga coba melakukan mencari informasi terkait korban-korban yang lainnya. Polisi telah menyita sejumlah barang bukti termasuk pakaian yang dikenakan korban dan pelaku saat kejadian. Ancaman kurungan penjara hingga 15 tahun telah menanti sang pelaku. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir.